siang hari ini kita akan kembali sama-sama akan berkenalan dengan salah satu mitra dari Yayasan Lembaga Sabda dalam program acara Kenal Mitra pada sore hari ini. Siapa dia? Ya, nanti akan ini ya. Kita akan sama-sama melihat tamu kita yang walaupun sibuk ya, tapi bisa menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol bareng ya. Memperkenalkan pelayanan dari mitra dari Yayasan Lembaga Sabda ini sendiri. Silakan bila yang menginformasikan tentang acara kenal mitra kita pada siang hari ini, karena sama-sama kita akan membahas atau kenalan dengan mitra Sabda itu STT Inteos. Siapa yang sudah pernah tahu atau sudah mengenal STT Inteos? Kalau mau kenal lebih dalam, lebih lanjut ya, nanti bisa kita ngobrol-ngobrol langsung ini dengan yang akan lebih banyak menjelaskan kenapa Inteos juga menjadi salah satu mitra Sabda, karena memang sudah cukup banyak kerjasama yang dilakukan antara Sabda dan juga Inteos, dan salah satu kerinduan dari Yayasan Lembaga Sabda juga bisa bekerja sama dengan banyak sekolah tinggi teologi, dan salah satunya adalah Inteos ini untuk memberikan edukasi kepada para calon-calon pemimpin gereja, bagaimana bisa diperlengkapi dengan studi Alkitab, pelayanan digital untuk menjangkau generasi masa depan. Iya. Nanti kalau rekan-rekan ada pertanyaan atau ada informasi yang diperlukan berhubungan dengan pelayanan Inteos, nanti rekan-rekan bisa ini ya, bisa juga menanyakan ya. Iya. Sudah join, tinggal di sini. Nah, halo Ibu Rui, apa kabar? Halo Ibu Evi, terima kasih. Halo ya, puji Tuhan, terima kasih. Senang sekali kita bisa bergabung dengan Sabda. Puji Tuhan Bu. Iya, ini apa? Padahal Ibu Rui lagi capek nih ya, baru selesai ada acara event besar di TLC Ibu ya. Event Iya, gede puji tahun Tuhan. ini. Ini ya, Pak Adi juga sudah join. Wah, waduh, Pak Adi, apa namanya? Kita doakan terus untuk anaknya ya, supaya lekas pulih, cepat sembuh, Pak. Terima Iya, kasih. ini Pak Adi, anaknya juga. Mau berdoa dulu sebelum kita mulai untuk acara kenal mitra kita pada sore hari ini, ya. Ya. Oke, saya akan minta kesediaan Pak Adi untuk membuka kita di dalam doa. Baik, terima kasih. Mari rekan-rekan semua kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur mendapat kesempatan untuk bisa berkumpul bersama secara live melalui IG Live di siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Dan sebentar kami akan sharing pelayanan kemitraan antara Yayasan Lembaga Sabda dengan PT Inteos, di mana Tuhan telah menolong kedua lembaga kemitraan ini untuk pelebaran kerajaan Allah. Yang berdoa kiranya Tuhan memberkati sharing IG Live ini, sehingga semua kami yang ada di ruangan ini bisa terberkati. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Adi. Iya, tadi saya sudah sedikit menjelaskan sebelum Pak Adi dan juga Ibu Rumi bergabung ya dengan sahabat-sahabat Sabda sekalian, bahwa hari ini kita sama-sama akan kenalan dengan mitra Sabda yaitu STT Inteos, dan ada orang-orang penting nih, orang-orang sibuk tapi menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol sebentar ini ya. Jadi di sini ada rekan saya Ibu Rui dan juga Pak Adi. Nah, saya mau memperkenalkan langsung aja deh, Ibu Rui dan Pak Adi memperkenalkan diri lebih komplitnya supaya nanti rekan-rekan bisa lebih mengenal Bapak dan Ibu. Mungkin saya dari Ibu Rui dulu, nanti langsung ke Pak Adi. Silakan. Iya, terima kasih Bu Evi dan rekan-rekan sahabat Sabda. Terima kasih untuk waktu kesempatannya. Kami dari Sekolah Tinggi Teologi Inteos Surakarta bisa live hari ini. Jadi saya anak Ibu Rui Suti, saya sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi Inteos, dan saat ini saya juga memperkenalkan para pengurus dari sekolah kami juga, salah satunya Bapak Adi yang ikut live saat ini. Mungkin Pak Adi silakan. Ya, oh ya, baik. Saya memperkenalkan diri, izin. Nama saya Adi Ehud Lande. Saya dari Solo, Jawa Tengah, tapi domisili saya di Desa Cemani, Grogol Sukarjo kalau mau. Saya itu gitu. Kota lah Pak. Saya melayani di STT sebagai tenaga pengajar, dosen, home base-nya S1 PAK.
Saya melayani di STT Inteos dan juga melayani sebagai gembala sidang di GSCA Hosana Cemani dan GSCA Future. Perkenalannya saya sudah menikah, istri saya namanya Lala, anak kami 2 laki-laki. Mungkin itu perkenalannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Kalau Ibu Rui juga ada pengembalaan di gereja juga ya, Bu Rui ya? Iya, jadi selain saya sebagai ketua STT Inteos, saya juga sebagai ibu gembala sidang, karena ibu gembalakan suami saya, dan saya ibu gembala sidang di Sukoharjo, juga di desa Ibu. Saya itu lebih desa lagi dari Pak Adi, yaitu kami di Mandan Sukoharjo. Ya, jadi dari Prokiman Sukoharjo masih masuk lagi gitu ya. Yang terkenalnya sekarang yang Sritek tutup itu, saya jadi terkenal karena kami melayani dekat dengan Sritek itu, sehingga kalau dengan Sritek ya daerah situ. Itu pabrik tekstil yang terbesar yang tutup itu ya. Kami melayani di situ, bahkan jemaat kami rata-rata menjadi pegawai di Sritek yang juga kena PHK itu, Bu. Ya, jadi kami selain jauh sih Bu kalau dari ITEOS ya. Iya, cukup lumayan 23 kilo. Jadi kami setiap hari lanjut dari tempat, karena kami harus tinggal di Pasori tempat pelayanan, dan untuk hariannya kami di kampus pengembalaan hubungannya dengan mahasiswa begitu, Bu. Tuhan, semangat terus ini Pak Adi dan juga Ibu Rui ya. Masih mengembangkan dan masih melayani di Inteos juga. Tadi Ibu Rui sudah memperkenalkan sebagai ketua STT Inteos dan Pak Adi wakil ketua 3 ya Pak Adi ya. Oh iya. Dia kalau di STT Inteos saya dipercaya menjadi wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan. Dapat tugas tambahan juga sebagai biro pelayanan. Jadi tugas kami mendampingi mahasiswa kaitannya kegiatan non-akademis, pelayanan, kerjasama dengan mitra kampus yang kaitannya mahasiswa. Demikian. Puji Tuhan, iya terima kasih Pak Adi ya. Nah selain Pak Adi dan selain Ibu Rui dan Pak Adi, bisa ada ini lagi misalnya mungkin wakil ketua yang lain atau pengurus-pengurus yang lain Ibu? Oh iya, nanti saya akan memperkenalkan rekan-rekan kami dari dalam jajaran pimpinan atau pengurus kelas tinggi kami. Tapi sebelumnya kenalan saya belum ini tadi, soalnya mitranya Sabda mungkin seusia anak-anak saya begitu. Jadi putri saya 1 Bu, putri saya 1 usianya 23 tahun, kan mungkin rata-rata sahabat Sabda kan segitu ya. Ya campur Bu, campur lah. Oh begitu, jadi itu. Nah kemudian untuk jajaran rekan-rekan kami dalam sebagai pengurus di kampus, itu wakil ketua 1 yaitu Bapak Ribut Agung, wakil ketua 2 itu Bu Sri Wahyuni, wakil ketua 3 Ibu Pak Adi, dan kemudian kami punya program S2 juga, ke direktur program kami di Pasar Sarjana yaitu Bapak Daniel Sutoyo. Kemudian kami punya 4 prodi, S1 PAK, kaprodi kami yaitu Ibu Elizabeth Widi, kemudian kaprodi S1 teologi kami yaitu Bapak Yusak Susilo, kami juga ada di S2 pasca sarjana kami untuk kaprodinya S2 PAK yang pendidikan itu Bu Sarah Andrianti, dan kaprodi kami S2 teologi Bapak Kosma Manurung. Ini Bu, jadi rekan-rekan kami yang disebut adalah senat atau badan pengurus harian di setiap hari yang ada di kampus tempat kami mengurusi umumnya dengan STT Inteos. Begitu Bu, ini Bu ya. Iya. Oke, Bu, mungkin Ibu Rui bisa menjelaskan sedikit ini ya tentang STT Inteos ya, apa visi dan misinya begitu Ibu. Iya, jadi sekolah kami STT Inteos, kalau itu sejarah singkatnya saya Bu ya, jadi tahun 1980 itu berdirilah Perguruan Tinggi Teologi Karismatika. Awalnya dari situ. Nah, kemudian tahun 1990 dari Badan Pengurus Harian dengan nama yaitu Inteos. Inteos itu singkatan dari Institut Teologi Solo. Nah, Inteos. Oh, Inteos. Ya. Oke. Tetapi arti nama Inteos ini banyak Bu.
Tadi singkatannya bisa Institut Teologi Solo, bisa juga di dalam Theos Tuhan, di dalam Tuhan. Oh, iya, iya, Nah, iya, iya, iya. kemudian ada lagi dalam bahasa Inggrisnya enthusiasm. Jadi kita harus semangat begitu. Nah, Makanya semangat kemudian kemudian tahun 1994 ya ada peraturan dari pemerintah kalau institut kan harus mempunyai beberapa prodi. Nah, makanya kami karena 2 prodi saja, jadilah Institut Teologi Solo menjadi STT, Sekolah Tinggi Teologi NTO Surakarta. Oke. Jadi Jadi Inteos Surakarta begitu Bu ya sekarang ya. Jadi namanya Inteos, jadi Institut Teologi Solo bisa entusiasme semangat, bisa di dalam Tuhan, Theos Tuhan, bisa itu tetap kami pakai. Jadi Sekolah Tinggi Teologi Inteos ya sampai sekarang ini, dan kami sampai sekarang ini 4 program studi, S1 PAK Teologi, S2 PAK Teologi, kami sudah terakreditasi di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Ibu. Puji Tuhan, iya. Secara singkatnya begitu. Iya, jadi saya juga sendiri baru tahu nih tentang Inteos, taunya Institut Teologi Solo, Ibu, tahunya gitu ya. Ternyata ada Inteos dalam Tuhan dan Inteos tentang entusiasme gitu ya, semangat. Ya, makanya saya kalau kesana selalu bisa merasakan semangatnya nih. Dari guru ini ya. Oke, iya. Jadi ya mungkin sahabat Sabda juga ini ya ada sejarah juga dari antara Sabda dan juga Inteos. Kenapa kami sekarang kita bisa bermitra memang ya, karena sejak beberapa tahun bahkan mungkin sudah sejak lama gitu ya, Inteos dan Sabda memang bekerja sama banyak dalam ini ya, dalam hal pelatihan studi Alkitab, khususnya studi Alkitab digital gitu ya. Tapi satu hal yang mungkin bisa menjadi satu pelajaran atau menjadi menjadi satu pencerahan gitu ya. Kenapa nih Inteos itu sangat terbuka ketika misalnya kita menjalin komunikasi, lalu Inteos itu sangat terbuka untuk hal ini tentang kerjasama di bidang edukasi, pelatihan, studi Alkitab digital atau pelayanan digital, begitu Bu. Jadi dan nanti mungkin bisa sedikit dijelaskan entah Ibu atau Pak Adi apa saja sudah dikerjakan sehubungan dengan kerjasama ini. Mungkin dari Ibu Rui dulu ya tentang mengapa Inteos terbuka untuk kerjasama dengan Sabda. Iya betul Ibu, terima kasih. Tadi saya ceritakan sekilas tentang sejarah kami, dan kami itu sudah 45 tahun Ibu. Kalau dari tahun 80 saya ceritakan tadi. Kemudian untuk visi kami Ibu, tadi belum saya sampaikan, visi STT-INTES yaitu menjadi lembaga pendidikan tinggi teologi yang berciri kan Injili Pentakosta yang paling unggul di Indonesia. Jadi visi kami untuk di STT-INTEOS. Kemudian mengapa kami sejak tahun 2000-an Bu, kami untuk kerjasama dengan Sabda sudah lama sekali kita sudah kerjasama dengan Sabda karena kami melihat kebutuhan Ibu. Jadi kalau mahasiswa kami, mahasiswa teologi yang nanti menjadi guru agama maupun menjadi pendeta, sangat butuh sekali hubungannya dengan IT, hubungannya dengan media sosial. Makanya kami kerjasama dengan Sabda. Kemudian kami juga melihat perkembangan zaman. Ya. Nah, perkembangan zaman ini mengarah kepada media sosial, IT, dan AI dan berikutnya. Nah, kami pun sebagai mahasiswa teologi perlu dibekali dengan itu dan melihat hubungannya dengan perkembangan zaman. Nah, karena sangat penting sekali ketika mahasiswa teologi itu melek hubungannya dengan IT, nanti mereka, murid-murid mereka, dan juga nanti sasaran penggizilan di zaman sekarang ini ke dalam dunia IT itu juga bisa menjangkau. Maka mahasiswa dibekali dulu dengan AI ataupun media sosial seperti itu. Kemudian juga mahasiswa yang sekarang di STT-INTEOS itu termasuk generasi setergensi gitu Bu. Nah, para generasi gensi ini kan yang melek dengan IT, mereka kreatif, mereka aktif dan cukup cakap dengan teknologi. Makanya kami kerjasama dengan Sabda itu. Jadi tentang kebutuhan karena perkembangan zaman, dan yang kami hadapi adalah mahasiswa termasuk gensi yang
melek dengan IT dan mereka cukup kreatif hubungan dengan itu, makanya kami sangat senang sekali sehubungan dengan Sabda yang memberikan selama ini kita ada pelatihan, kemudian workshop, bahkan ada tesnya juga ya Bu ya. Kemarin oke, jadi tesnya pun juga harus ada standarnya begitu ya. Ada standarnya dan juga harus ini dan sebagainya. Tetapi mahasiswa kami generasi saat ini antusias ya, kemarin antusias banget mengikuti pelatihan yang sehari penuh dan pakai ujian yang pakai apa kemarin itu beberapa syarat itu, dan mereka aktif mengikuti begitu Bu. Jadi kami sangat membutuhkan sekali hubungannya dengan kerjasama dengan Sabda ini, karena apa yang diperlukan kami bagi mahasiswa-mahasiswi teologi sangat perlu sekali hubungannya dengan IT. Begitu Ibu. Terima kasih. Mungkin dari Pak Adi ada tambahan, Pak? Iya, mungkin menambahkan kita antara kemitraan ini kita punya tujuan yang sama begitu, memperlengkapi orang-orang percaya gereja Tuhan untuk pemberitaan Injil, untuk mendidik jemaat orang percaya bertumbuh kerohaniannya. Kami punya moto di SDT Inteos itu dimuridkan untuk memuridkan, dan kami merasa semangat sekali ketika kerjasama ini sudah terjalin. Dan yang sudah dikerjakan banyak sekali, seperti tadi dikatakan sudah sejak awal itu penggunaan software Sabda, aplikasi Sabda, website, tools kalau nggak salah. Jadi itu membantu sekali untuk mahasiswa STT, untuk mereka menolong mereka di kampus saat studi Alkitab, berkhotbah, mengajar sekolah minggu kaum muda. Jadi apalagi sekarang sudah kemarin masuk di AI begitu, ini sangat mendukung sekali dalam akademis juga di STT Inteos. Jadi kami sangat berterima kasih luar biasa. Iya. Terima kasih. Iya. Saya sedikit menambahkan ya, ketika ada beberapa sekolah tinggi teologi, kalau ketika saya pergi ke beberapa roadshow atau undangan ya di beberapa STT, salah satu yang kami jadikan contoh selalu cerita itu adalah STT Inteos. Itu salah satunya ya. Jadi karena memang sudah cukup banyak yang kita kerjakan bersama, seperti kita dulu adakan satu khusus mata kuliah ya dalam satu semester ya, studi Alkitab digital, itu betul-betul ada teknik semesternya, ada tes semesterannya, lalu ada tugas-tugas juga setiap minggu yang harus dipraktekkan oleh mahasiswa sehubungan dengan kurikulum studi Alkitab digital ini. Dan cukup banyak yang tertarik juga pengen mengadakan seperti ini di STT mereka begitu ya. Dan kami memberikan contoh video YouTube yang kami adakan ya dengan STT Inteos beberapa waktu yang lalu. Ketika kami berikan video YouTube itu semakin tertarik dan ya mendoakan ya mendoakan, karena memang banyak hal yang harus dipersiapkan untuk itu. Tapi salah satu yang berani yang waktu itu ketika kami jelaskan tentang studi Alkitab digital ini, kurikulum dan sebagainya, STT Inteos cukup cepat dalam meresponnya sehingga sangat cepat juga bisa diadakan di sana. Nah, ini yang dibutuhkan untuk satu organisasi yang memang lihat peluang-peluang yang cepat untuk maju di era digital, bergerak cepat dan juga kolaboratif seperti itu. Ini salah satu yang menjadi menjadi modal utama ketika kita bisa bekerja bersama untuk pelayanan digital. Wow, puji Tuhan gitu ya. Terima kasih Bu Ruli dan juga Pak Adi. Nah, jadi pengen tahu nih, kita nggak sekedar ngomong aja ya, mungkin perlu kita tahu nih bagaimana hasilnya, apakah ada kesaksian khusus yang bisa dibagikan. Ini karena tadi Pak Adi bilang tentang kemahasiswaan, mungkin saya langsung ke Pak Adi dulu nih, Pak Adi. Oh iya, baik. Hasilnya kemitraan ini kami rasakan manfaatnya. Jadi mahasiswa mereka terlatih dalam penggunaan ini ya, software, studi Alkitab Sabda, saat mereka mengikuti perkuliahan seperti hermeneutik, teologi PL, tafsir, mata kuliah biblikal lainnya, mereka bisa tertolong dengan adanya pelatihan yang sudah diberikan oleh Sabda selama ini, gitu. Tapi tetap mungkin untuk lebih jelasnya, karena ini yang menjadi yang berdampak langsung adalah mahasiswa. Jadi Ibu Evi, rekan
Mitra Sabda, kami mengundang salah satu mahasiswa kami untuk memberikan testimoni. Brilian Halo, Dona. sudah hadir ini Pak. Ya, shalom Ibu. Shalom. Ya, saya perkenalkan sebelumnya, saya Brilian Dona, salah satu mahasiswi dari STT Inteos. Ya, terima kasih dan bersyukur sekali bisa diberikan kesempatan untuk memberikan testimoni. Ya, selama ini, selama latihan sabda ini apa saja yang boleh saya rasakan dan juga saya dapatkan dari dalamnya. Jujur secara pribadi sangat tertarik sekali dengan program pelatihan sabda ini karena menurut saya ini adalah salah satu pembekalan yang sangat penting ya bagi generasi muda, apalagi seperti kami yang dari mahasiswa-mahasiswi STT Inteos, bagaimana juga masih berhubungan dengan visi dan juga misi STT Inteos adalah penyebaran Injil di zaman yang saat ini, dan itu sangat, kalau kita bandingkan kembali dengan zaman yang sekarang itu perkembangannya sangat luas dan juga sangat maju. Sekarang saat ini kalau kita lihat tidak ada yang tidak menggunakan digital, tidak ada yang menggunakan sosial media, ya entah itu dari gereja, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Dan dengan pelatihan sabda ini kami sangat tertolong dan juga sangat terbuka wawasannya, yaitu kami dilatih ya untuk diberikan pemahaman dan juga diberikan kesadaran bahwa kita sebagai anak muda, generasi muda itu harus lebih peka lagi dengan lingkungan saat ini. Bahwa saat ini tuh sudah banyak fitur-fitur, sudah banyak kemudahan-kemudahan yang diciptakan, bahkan juga dari sabda ini sendiri ya, kayak seperti kaitannya aplikasi dan juga kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Dari dalamnya itu kami bisa belajar mendapatkan informasi dan juga fitur-fitur yang lengkap seperti kamus Alkitab dan juga peta Alkitab, gambar ilustrasi, banyak sekali kemudahan dan juga kemajuan yang bisa kami lihat dan juga dapatkan dari dalamnya. Dan itu sangat mendorong semangat kami sebagai generasi muda untuk bisa men-sharekan kembali, mungkin dari kami yang terkadang ada yang di pelayanan weekend, kami bisa men-sharekan itu kepada gembala kami dan juga gereja kami dan juga mungkin lingkungan masyarakat. Jadi kami bisa lebih menjangkau lebih banyak lagi begitu untuk penyebaran Injil. Dan sebagai generasi muda juga dengan tentunya kreativitas, dan di sini juga dari Lembaga Yayasan Sabda ini menawarkan dan juga memperlihatkan kami segudang kreativitas yang juga membuat kami lebih semangat lagi, antusias lagi, karena seperti tadi ya yang disampaikan Ibu Rui juga, dalam pelatihan kami diajarkan juga dari tes, dari workshop, dari kelompok-kelompok kecil yang diajarkan sangat lengkap sekali. Jadi itu membuat kami lebih sadar dan juga lebih semangat lagi begitu untuk penyebaran Injil. Dan juga kami semakin sadar lagi bahwa ternyata belajar Alkitab itu tidak semonoton itu ya, tidak harus hanya dari buku Alkitab saja, tetapi juga kami bisa mengkolaborasikan ya, bukan berarti menggantikan Alkitab itu sendiri, tetapi dengan adanya kemudahan-kemudahan ini bisa dikolaborasikan, ini akan lebih mendapatkan informasi yang lebih efektif lagi dan juga lebih banyak lagi, galiannya lebih dalam lagi, dan itu menurut saya harus semakin diberitakan, semakin di-sharekan ke manapun itu, ke siapapun itu, supaya semua orang dapat lebih mengenal dan juga lebih dalam lagi dalam pengenalan akan Kristus lewat alat kemuliaan Tuhan yang boleh diciptakan lewat salah satunya yaitu pelatihan Sabda ini, dari aplikasi Sabda ini, begitu. Dan Dona sudah mulai mengajarkan kepada yang lain, boleh loh jadi trainer Sabda juga, nggak dilarang. Mau? Apa Ibu? Mau? Jadi trainer Sabda nih di gereja untuk anak-anak muda yang lain, mengajarkan pakai AI untuk studi Alkitab, pakai aplikasinya untuk studi Alkitab. Boleh sekali Ibu. Boleh sekali. Ya, dipelajari lagi yang sudah didapatkan, aktif-aktifnya ya.
semua arsip-arsip ketika kami lakukan di Intes itu semua tersedia di YouTube Sabda Alkitab itu ya. Jadi bisa diakses kapan saja, dipelajari lagi karena kan itu biasanya waktunya panjang, tapi pendek sekali ya Ibu Rui Pak Adi ya kemarin udah merasakan seharian kita ketemu 6 jam ini ya. Untuk AI dan penginjilan kepada suku digital, kepada suku AI ini 6 jam ya. Jadi kadang kalau sekali duduk mungkin ada yang kelewat, pasti nggak mungkin kerekam semua, tetapi semua file-filenya arsip-arsipnya kami proses dan kami masukkan ke dalam YouTube Sabda Alkitab. Jadi kayak apa Kak Brilian Dina ini dan teman-teman yang lain bisa lihat lagi, belajar lagi, bahkan bisa menyampaikan ulang kepada anak-anak muda, remaja di gerejanya atau kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Nah itu jadi agen untuk pelayanan digital begitu. Oke, terima kasih banyak sharingnya ya Kak Brilian Dona, semangat terus. Terima kasih. Iya. Wah ini apa mahasiswanya semangat sekali nih Bu Rui dan Pak Adi nih, puji Tuhan. Iya, ini apa tadi senang sekali bisa mendengar kesaksiannya gitu ya. Mungkin dari Ibu Rui ini ya, apa wah waktunya kok kayaknya singkat banget nih kita udah mau di penghujung acara gitu ya. Seru sekali gitu ya. Mungkin ada sedikit sebagai penutup dan sekaligus menjadi pokok doa bersama, mungkin bisa dibagikan ya sedikit gambaran besar rencana Inteos untuk pengembangan pelayanan ke depannya, terutama di tengah perkembangan teknologi dan teknologi digital maupun teknologi AI yang sangat cepat ini. Mungkin dari Ibu Rui. Ya, jadi untuk kami masukkan dalam pokok doa dan rencana strategis kami, hubungan dengan hal ini bahkan ketika kami berlandaskan dari sudah belajar mahasiswa kami selama 1 semester setiap Kamis waktu itu tentang digital Bible, untuk kedepannya dalam perkembangan kami mungkin bisa memasukkan mata kuliah AI dalam kurikulum ataupun materi atau masukkan dalam salah satu materi dalam mata kuliah media pembelajaran. Nah, karena itu salah satu yang perkembangannya begitu, karena kan mata kuliah media pembelajaran hubungannya dengan teknologi dan salah satunya ke hal perkembangan yang baru, AI bisa dimasukkan dalam materi pembelajaran kurikulum untuk kedepannya, karena kita harus mengikuti perkembangan zaman itu Bu. Kemudian berikutnya kami tetap menjalin atau melanjutkan kerjasama dengan Sabda sehubungan dengan pelatihan AI, kemudian perkembangan, pokoknya perkembangan IT yang terus-menerus itu, sehingga mahasiswa kami mengikuti perkembangan zaman itu, karena kan sebagai kebutuhan ini. Kemudian juga dalam doa dan rancangan ke depan, yaitu misalnya kami akan membuka jejaring ataupun kerjasama dengan universitas misalnya yang ada atau yang punya sekarang universitas baru beberapa sih yang program studi AI. Nah, jadi hubungannya dengan menerobos ke situ. Maksudnya ini dalam pokok doa kan tadi untuk rencana pengembangan ke depan. Tapi dari hal yang kecil dulu, memasukkan salah satu materi AI dalam media pembelajaran untuk mata kuliah di dalam kurikulum. Ketika nanti kami ada pengembangan kurikulum itu, dan kita tetap melanjutkan dengan Sabda sehingga kalau ada pengembangan info-info yang baru tentang media sosial, kami tidak ketinggalan zaman gitu Ibu. Iya, ini 3 hal yang akan kami doakan dan juga dalam rencana strategis kami ke depannya sehubungan dengan teknologi digital begitu Ibu. Puji Tuhan. Kayaknya ini akan menjadi tempat yang menyenangkan ya untuk Gen Z ini ya. karena memfasilitasi apa yang selama ini mereka memang dekat dengan dunianya dan memang harus diarahkan ke sana untuk pelayanan penjangkauan misi Tuhan. Selain kita bersentuhan langsung dengan orang-orang ya, kita bisa memanfaatkan alat teknologi ya. Kita di salah satu untuk media pembelajaran dan bisa menjadi media penginjilan, media untuk memuridkan begitu nih ya. Jadi kalau ada anak-anak muda mungkin hari ini mendengar dan rasanya tertarik sekali mau gabung di Inteos untuk dididik menjadi penjangkau untuk generasi digital, generasi AI. Gimana nih caranya nih Pak Adi? Ya, baik. Terima kasih Bu Evi. Jika rekan-rekan muda, siapapun yang ingin bergabung dengan Inteos untuk turut dididik menjadi penjangkau generasi AI, caranya yang pertama tentu berdoa.
minta tuntunan Roh Kudus agar saudara benar-benar siap dipakai untuk menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, guru PAK yang akan dipakai untuk menjangkau generasi. Kalau memang terpanggil dan saudara merespon, mari bergabung bersama di STT Inteos. Kami ada beberapa opsi untuk belajar di Inteos. Tidak harus lulusan SMA, ada SMTK juga, setingkat SMA. SMTK ya. Iya. Di STT sendiri ada, tadi sudah disampaikan ada 4 prodi, 1 PAK, S2 teologi, S1 teologi, S2 PAK, S2 teologi. Jadi ada 4. Jadi di STT Inteos saudara akan dilatih, dibimbing, diperlengkapi untuk melayani Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin rohani. Kaitannya dengan tema ini, penjangkauan generasi AI, sebenarnya sangat sesuai dengan tema di STT Inteos tahun ajaran 2024-2025 begitu. Tema kami itu membangun generasi Z yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi saya rasa sangat sesuai dengan yang dilakukan Sabda. Mahasiswa Inteos ini 90% adalah Gen Z memang, lebih mungkin ya. Jadi mereka dilatih, dipersiapkan untuk melayani generasi mereka. Firman Tuhan kata tuayan besar tetapi pekerja sedikit, maka kami STT Inteos mempersiapkan para pekerja Kristus untuk generasi yang akan datang. Dan saya rasa teknologi adalah anugerah juga, AI sangat untuk menjadi berkat. Ya, begitu Bu Evi. Jadi kalau ada sahabat Sabda yang iya, lebih banyak tentang Inteos, bisa menghubungi kemana nih Pak Adi? Kalau iya, kalau ada, jadi kita ada kelas reguler dan ada kelas malam juga untuk mahasiswa yang punya keterbatasan untuk kuliah sehingga tetap bisa bekerja sambil berkuliah. Ya? Iya, gitu. Jadi tidak ada alasan, tidak ada penghalang untuk siapapun menjadi murid Kristus. Silahkan bergabung di STT Inteos Surakarta. Iya. Rekan-rekan bisa masuk ya, yang saya tahu ada juga ada situsnya ya, ada inteos.stt, sttinteos.ac.id begitu ya, bisa sudah lengkap, ada informasi, bisa bisa kontak ke ke Inteos untuk mendaftarkan, juga bisa langsung ke admisi.sttinteos.ac.id begitu ya Bapak ya. Lalu juga ini kami menggunakan media sosial dari STT Inteos, dari Instagramnya, wow gitu ya. Lalu kalau mau lihat program-program kegiatan dari STT Inteos sendiri cukup up to date. Ini YouTube-nya juga kemarin retreat masih berlangsung tapi video sudah naik. Wah itu luar biasa itu misalnya di kantor ini. Wah ini STT Inteos keren nih ya. Mereka masih berlangsung retreatnya tapi filenya, arsipnya sudah naik di YouTube padahal retreatnya masih berlangsung. Luar biasa, ini betul-betul memberikan dampak yang besar dan kiranya bisa menjadi contoh juga bagi rekan-rekan yang lain, STT yang lain, bahkan gereja, memberikan dampak juga bagi generasi muda yang ada di Inteos. Kalau dosen-dosennya semangat, terbuka, berpikiran maju seperti ini ya, kita bisa melihat anak-anak muda juga pasti akan bisa ikut juga dengan semangatnya betul-betul menjadi Inteos, enthusiasm ya, penuh dengan semangat untuk Tuhan. Inteos semangat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Iya. Baik, Ibu Rui dan Pak Adi ya, tadi dengan Kak Brian Jone juga terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan sehingga bisa sharing pada sore hari ini. Ada satu tanggapan yang mungkin bisa memberikan semangat lagi ya, ini dari Saudara Christian Eka. Semangat terus kerja dan Inteos, teruslah menjadi dampak dan berkat di dunia pendidikan Kristen di Indonesia. Amin. Terima kasih Kak Christian Eka untuk dan semangatnya. Oke, baik ya. Sekali lagi terima kasih Ibu Rui dan Pak Adi ya. Maaf tadi mengganggu sedikit kesibukannya, tapi senang bisa sharing seru ya dengan Bapak dan juga Ibu gitu ya. Dan terima kasih juga kepada para sahabat Sabda yang tadi sudah ikut bergabung, menyimak ya, kiranya menjadi insight, menjadi pencerahan dan bisa memberikan kepada lebih banyak rekan-rekan yang lain, khususnya untuk kalau saat ini misalnya bergabung dalam institusi pendidikan Kristen ya, bisa bertanya juga kepada kami bagaimana kita bisa bekerja sama dengan lebih lanjut ya. Silakan nanti bisa menonton untuk siaran tunda untuk Kenal Mitra hari ini di Instagram Sabda_Ilsa.
Ya, lalu kami ingin menginformasikan untuk minggu yang akan datang, kita akan sama-sama kenal produk. Ada satu produk baru nih yang akan diluncurkan oleh Sabda gitu ya. Masih antara dua, ya. Ada dua produk baru sebenarnya sedang kita luncurkan. Ada yang satunya paket seminar Paskah, yang satunya kartu tokoh misi. Nah, nanti kita lihat nih yang akan muncul minggu depan ini yang mana gitu ya. Kita akan ulas tuntas ya produk ini supaya bisa dipakai dalam pelayanan Bapak, Ibu, Saudara sekalian ya. Baik ya, kita akan menutup acara ini. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk perbincangan yang luar biasa antara Ibu Rui, Pak Adi, dan juga kami dari Sabda. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam pelayanan di STT Inteos, dari sejarah, visi misi, dan juga Tuhan kerinduan untuk bisa membawa para generasi Z ini untuk masuk dalam satu pelayanan, menjangkau generasi-generasi ke depannya, menjadi dasar dari gereja Tuhan untuk gereja yang akan datang. Kami menyerahkan Tuhan Ibu Rumi sebagai ketua, Pak Adi juga sebagai ketua bagian 3, dan pengurus-pengurus yang lain yang saat ini Tuhan pilih dan Tuhan pakai untuk membantu, untuk mengusahakan supaya pelayanan di Inteos juga tetap berjalan Tuhan, untuk membentuk hamba-hamba Tuhan ini. Engkau memberikan kekuatan, segala macam tantangan yang mungkin mereka hadapi Tuhan, dan pasti ada Tuhan, Engkau yang akan menolong, menuntun langkah mereka sehingga bisa menghadapi tantangan itu dengan penuh kemenangan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mahasiswa yang sedang dibentuk, biarlah Tuhan Engkau terus membuka hati mereka untuk sungguh-sungguh Tuhan mau dipakai. Sungguh-sungguh Tuhan membiarkan Roh Kudus memimpin langkah kehidupan mereka sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berlandaskan hati, iman, dan panggilan mereka pada firman Tuhan untuk menjangkau generasi ke depannya. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan Tuhan STT Inteos dan Tuhan kuasamu kerjasama dengan Sabda juga Tuhan. Engkau yang terus memberkati sehingga Tuhan menjadi berkat yang luar biasa bagi kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak untuk Ibu Rui dan juga Pak Adi. Tuhan Yesus memberkati selalu ya.